Pemirsa, Anda menyaksikan Kabar Siang di Lokasi bersama saya Fahade Indi. Beberapa waktu lalu, pemirsa, ini tepatnya pada saat umat muslim merayakan perayaan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, warganet sempat dihebohkan oleh konten YouTube yang cukup meresahkan, yaitu mengenai prank daging kurban berisi sampah yang diunggah di kanal YouTube oleh akun dengan username Edo Putra Official. Nah, untuk menanggapi hal itu nih pemirsa, saya ingin mengulik lebih dalam kira-kira seperti apa sebenarnya proses berpikir kreatif seorang konten kreator sebelum mereka ini kemudian mengupload atau mengunggah karya-karya mereka di media sosial seperti YouTube. Dan nanti di segmen selanjutnya saya juga akan mengajak pemirsa nih untuk berbincang dengan psikolog untuk melihat kasus ini dari sisi psikologis. Nah, pertama ini saya akan mencoba menemui seorang YouTuber terkenal yang mungkin sebagian dari pemirsa ini juga merupakan subscriber dari YouTuber ini, yaitu ada Bang Ridwan Hanif. Selamat siang Bang Ridwan. Halo Bang, boleh maaf dipegang mikrofonnya. Bang Ridwan, ini aku mau kepo-kepo sedikit boleh ya? Iya, gimana? Sorry nih ganggu sebentar. Bang Ridwan, ini mau bahas soal YouTuber juga nih Bang, tapi sebelumnya aku pengen tanya-tanya nih, Bang Ridwan ini sudah menjadi YouTuber atau aku boleh bilang juga konten kreator ya Bang ya? Sebenarnya gini, YouTube itu kan platform ya. Sebenarnya orang tuh berkreasi itu nggak cuma di YouTube, bisa di Instagram, bisa di Twitter atau Facebook, atau sekarang yang lagi rame nih TikTok ya kan. Nah, biasanya orang tuh kalau udah punya satu platform dia main ke yang lain, kayak misalkan contohnya ada satu orang yang terkenal di Instagram, terus dia coba main YouTube gitu kan. Untuk ngomongin nama YouTuber itu sebenarnya udah agak bias, karena semua platform rata-rata mereka semua ada, apakah TikTokers, apakah YouTubers atau Instagramers, rata-rata mereka udah pakai semua gitu. Mungkin lebih content creator kali ya. Content creator. Bang Ridwan ini sudah berapa lama menjadi content creator, membuat konten, bahkan diupload juga salah satunya di YouTube? Ya. Udah berapa lama nih Bang? Ya dari 2013 kali, 7 tahun mungkin. Wah, udah sangat lama ya termasuknya ya? Ya lumayan. Nah Bang, ini kan mungkin Bang Ridwan juga sempat dengar ya beberapa waktu lalu ini kan sempat ada YouTuber yang meresahkan warganet, yaitu di mana ada akun yang mengupload atau mengunggah video konten daging kurban berisi sampah. Kalau Bang Ridwan sendiri sebagai YouTuber melihat YouTuber satu ini nih yang dinilai meresahkan warganet nih seperti apa sih Bang? Kalau menurut saya sendiri sebenarnya belum nonton videonya, tapi memang banyak mungkin orang yang pengen mencari sensasi, mencari uang, karena kan orang itu banyak sekali ya, ada dengan berbagai latar belakang gitu ya. Makanya saya selalu bilang kalau ada teman-teman yang mau bikin YouTuber, terutama buat anaknya gitu kan, pengen YouTube buat anak-anaknya, saya bilang yang nonton YouTube kalian itu macam-macam, orang baik ada, orang kaya ada, orang miskin ada, yang orang punya sakit kejiwaan pun juga ada, yang aneh-aneh gitu. Termasuk yang senangnya cari masalah, termasuk yang senangnya ngatain orang gitu kan, banyak banget di situ. Mungkin orang tersebut punya pemikiran yang berbeda gitu kan, saya pengen terkenal, bodo amat lah, yang penting terkenal gitu kan. Jadi segala cara dihalalkan. Apalagi kita lihat sekarang, kemarin kan juga sebelumnya udah ada kan yang prank sampah itu kan, ada waria dikasih sampah viral, dan sempat ditangkap juga ditangkap, itu ya kan. Mungkin dia ngeliat, wah ini bisa viral nih, kita bikin yang sama juga deh gitu kan. Karena orang tuh macam-macam gitu. Jadi memang banyak ya jenisnya, penontonnya ada macam-macam gitu ya. Kemudian jadi, YouTubernya juga. Kita harus menyikapinya dengan bijak juga sih, dan kalau bisa kalau ketemu yang video aneh-aneh ya kita report aja gitu. Bang, terakhir nih, ada tips nggak Bang kalau untuk para penonton nih yang pengen mungkin memulai membuat karya tapi tetap berkualitas dan tidak meresahkan warganet gitu Bang? Apa nih tips-tipsnya? Kalau dari saya nggak menyarankan orang untuk jadi YouTubernya begini-begini. Saya bilangnya lebih, kamu suka apa? Kamu jadi ahli di bidang itu, terus kamu bantu orang-orang lain biar bisa jadi ahli seperti kamu lewat media-media sosial, lewat Facebook, lewat YouTube, lewat Instagram. Kalian bisa, saya punya keahlian, ada teman saya punya namanya Hobi Kayu, channel YouTube, sekarang jadi komunitas besar sekali. Dia awalnya cuma punya hobi bikin peralatan-peralatan kayu di rumah. Ketika dia bikin peralatan-peralatan kayu, furniture kayu, itu dia rekam, dia upload ke YouTube, ternyata rame. Jadi dia memanfaatkan YouTube itu atau media sosialnya dia di Instagram itu untuk mencari customer dan menunjukkan gitu. Jadi galerinya dia.
pengen lihat yang udah saya kerjain, nih bisa lihat di sini. Ini YouTube saya, ini Instagram saya, ini hasil-hasil yang udah pernah kita kerjakan gitu loh. Jadi kalau kita mau start YouTube, saya pengen jadi YouTuber, pengen jadi seperti Maeli gitu misalnya, yang bisa bikin bukan kaleng-kaleng gitu kan. Ya kalau emang basicnya anak drama gitu ya, di kampus di SMA kan suka ada tuh ya kan komunitas drama gitu kan, lenong atau apa, silahkan gitu. Tapi kalau kita cita-citanya pengen terkenal via YouTube, itu meaningless, nggak ada artinya gitu. Tapi kita dikenal sebagai orang yang emang expert di bidang itu. Maeli, Arif Muhammad, Mak Betty, dia terkenal karena emang dia hebat, scriptingnya bagus ya kan, improvisasinya, perannya bagus. Kita kenal misalkan David Gadget Ins, dia memang HP gitu kan, teknologi dia jago di situ, dia salurkan lewat YouTube. Jadi start dari apa yang kita ahli, kita suka, kemudian kita share keahlian kita bantu teman-teman kita yang membutuhkan. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Bang Ridwan Hanif atas sharingnya nih siang hari ini. Nah, itu dia pemirsa tadi bincang saya dengan Bang Ridwan Hanif. Tadi Bang Ridwan Hanif juga sudah menanggapi mengenai kasus yang sempat meresahkan gitu ya. Nah, tadi juga ada tips untuk pemirsa yang ingin memulai begitu kan membuat konten, ini diawali dari kesukaan Anda dan kalau bisa nih dibuat seinformatif mungkin ya supaya bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah pemirsa, usai jeda nanti saya juga akan berbincang dengan seorang psikolog remaja dan anak. Kira-kira bagaimana ya cara dia ini, sudut pandang psikolog ini menanggapi kasus dari YouTuber dengan konten daging kurban berisi sampah. Usai jeda pariwara pemirsa, Kabar Siang di Lokasi akan kembali. Pemirsa, setelah tadi di segmen sebelumnya kita berbincang bersama dengan YouTuber Ridwan Hanif. Nah, di segmen ini saya ingin mengajak pemirsa TV One untuk berbincang juga masih mengenai kasus prank dari YouTuber Edo Putra yang melakukan prank tentang pemberian daging kurban berisi sampah. Saya akan mengajak pemirsa untuk berbincang bersama dengan psikolog remaja dan anak, ada Mbak Irma Gustiana. Saya sudah di rumahnya, saya ketok pintunya dulu. Mari ikuti saya. Permisi. Selamat siang. Halo Mbak Irma, boleh dipegang? Boleh. Halo Mbak Irma. Nah pemirsa, ini dia Mbak Irma Gustiana selaku psikolog remaja dan juga anak ya. Betul. Bagaimana kabarnya Mbak Irma? Alhamdulillah sehat. Mbak Sehat Indi. ya. Oke, nah Mbak Irma, ini saya ingin kepo ini Mbak mengenai kasus yang sempat viral begitu ya. Video yang sempat viral beberapa waktu belakangan ini yaitu mengenai video prank daging kurban berisi sampah begitu yang dilakukan oleh YouTuber dari Palembang, Sumatera Selatan. Nah, ini dari pandangan Mbak Irma sendiri selaku psikolog anak dan remaja, melihat fenomena atau kasus ini tuh seperti apa sih Mbak? Oke Mbak Indi, terus terang sih sebetulnya saya sangat prihatin ya dengan kondisi yang sekarang, karena kan ini sebenarnya bukan hanya sekarang aja, jadi sudah berkali-kali terjadi gitu ya. Jadi adik-adik kita gitu ya, remaja yang mengaku dirinya sebagai YouTuber atau vlogger dan lain sebagainya, menaikkan konten-konten yang sebetulnya kurang memiliki sisi edukasi gitu. Apalagi kalau terkait dengan yang kemarin kan sebetulnya kita diharapkan kalau misalnya di Hari Raya Idul Adha, kurban, itu sebetulnya meningkatkan empati kita. Nah, dengan adanya kasus ini tentu saya sangat prihatin sekali dengan kondisi anak remaja kita sekarang. Oke, prihatin dengan kondisi Betul. remaja saat ini. Kita boleh sambil jalan ya Mbak Irma? Silakan. Nah, tapi ini kan yang menarik juga dari kasus ini sebenarnya si Edo ini kan melakukan video berisi prank atau lelucon begitu, di mana mungkin niat awalnya ini YouTuber ini adalah niatnya untuk menghibur masyarakat. Betul. Nah, kalau fenomena prank sendiri ini Mbak Irma melihatnya seperti apa? Oke, jadi kalau kita bicara mengenai prank itu sendiri kan sebetulnya adalah sebuah permainan ya, yang mengecoh orang lain, yang sifatnya mengelabui logika dan realita ya. Artinya memang sebetulnya dibuat untuk membuat sesuatu hal menjadi lebih menarik.
Nah, tapi memang kondisinya seringkali seseorang tersebut yang membuat konten tidak menyadari ternyata ada sisi abusive, ada sisi bullyingnya di situ. Nah, akibatnya akan menyakiti orang lain, atau misalnya katakan aja netizen yang sebetulnya tidak ada di situ tapi merasakan sisi yang memprihatinkan begitu, sisi di mana tidak ada moralitas gitu. Jadi hal-hal tersebut yang biasanya membuat para netizen yang memiliki moralitas yang baik itu tentu saja menjadi marah ya, kemudian protes dan lain sebagainya. Mungkin YouTube-nya sendiri minta di take down gitu untuk videonya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, jadi tidak kurangnya empati begitu ya, karena memang mengenai sisi kemanusiaan. Betul. Mbak, tapi kalau misal ngomong-ngomong soal sisi kemanusiaan ya, sebenarnya untuk apalagi ini kan tidak adanya semacam kepekaan sosial, begitu kita sebutkan di si YouTuber ini. Bagaimana sih sebenarnya mengasah sisi kemanusiaan, kepekaan sosial begitu terhadap anak atau remaja? Oke, yang paling utama sih sebetulnya harus memiliki teladan ya di rumah begitu. Punya teladan terlebih dahulu. Ada role model di rumah di mana orang tua mempraktikkan perilaku yang menunjukkan sikap empati. Artinya contoh nih, kalau anaknya lagi bicara, anaknya lagi bercerita, bagaimana orang tua menyikapinya ya. Jadi menyimak nggak, mendengarkan nggak. Nah, itu kan sebetulnya memunculkan empati. Lalu kemudian juga kalau di rumah gotong royong, tolong menolong, toleransi ada atau tidak. Nah, hal-hal tersebut sebetulnya di rumah itu bisa menjadi fondasi yang sangat kuat bagi pembentukan karakter. Sehingga ketika dia memang berada di luar, bergaul dengan komunitas yang mungkin saja ada gesekan yang negatif, seorang anak mampu untuk melakukan screening gitu. Dia jadi bisa menseleksi mana yang sebetulnya boleh atau tidak, karena memang dalam fungsi keluarganya value ini ada begitu. Nah, tapi ada juga kan yang sebenarnya orang tuanya sudah mengajarkan, tapi secara sosial efek negatifnya banyak karena mungkin komunitasnya yang negatif. Nah, jadi memang balik lagi sebetulnya ketika orang tua mengetahui bahwa anaknya ternyata misalnya membuat konten-konten yang negatif, membuat konten-konten yang tidak ada sisi edukatif, ya berarti proses untuk diskusi itu harus dilakukan, karena anak kembali lagi atau remaja kembali lagi itu perlu untuk mendapatkan informasi lengkap mana yang boleh dan nggak boleh untuk mereka posting, untuk mereka upload dan lain sebagainya. Ada lagi Mbak yang menarik nih menurut saya, di mana ini anak-anak zaman sekarang ya, ini banyak ya yang ternyata mencita-citakan nanti kalau misalnya dia sudah dewasa begitu ingin menjadi YouTuber. Jadi bukan lagi hanya menjadi mungkin wartawan atau dokter, tentara, polisi begitu, tapi YouTuber ini sudah masuk di list cita-cita anak zaman sekarang. Nah, kira-kira apa nih Mbak Irma yang perlu diperhatikan supaya jika memang ada anak yang bercita-cita menjadi YouTuber begitu mereka ini tetap bisa memberikan konten-konten yang positif begitu. Oke, balik lagi seperti tadi kita sempat ngobrol juga ya sebentar kan, bahwa memang ini YouTuber ini nggak ada sekolahannya ya, vlogger nggak ada sekolahannya gitu. Jadi memang sekolah paling pertama untuk anak-anak ya berarti kan kalau sekarang di rumah ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita lihat bahwa adanya profesi-profesi baru yang diinginkan oleh anak itu adalah bagian dari perkembangan zaman. Jadi memang secara digitalisasi kita nggak bisa memungkiri itu ya Mbak Indi ya, karena memang itu adalah yang menjadi tren saat ini dan ternyata memang secara finansial itu juga mendukung. Nah, anak-anak kita tentu yang terkait sama finansial, popularitas itu mereka kan pastinya tertarik gitu ya. Nah, yang paling utama sih sebetulnya mengajarkan mereka sejak dini sekali ketika mulai mengenal dan ingin menjadi YouTuber, itu tadi sih fungsi edukasi bagaimana soft skillnya yang terkait apa yang boleh dan nggak boleh, lalu kemudian memberikan edukasi bagaimana caranya membuat konten-konten yang positif, lalu kemudian juga harus bisa mengevaluasi ketika seorang anak misalnya sejak kecil itu sudah seneng tuh misalnya bikin tutorial, kemudian memposting. Jadi memang harus dari kecil diarahkan untuk membuat konten yang produktif, edukasi, terus kemudian sifatnya hiburan. Jadi memang hiburan yang positif begitu. Oke, terima kasih sekali Mbak Irma Gustiana atas informasinya. Sama-sama Mbak Indi. Tentunya sangat bermanfaat ya bagi para pemirsa TV-an. Terima kasih Mbak Irma. Nah, pemirsa, demikian bincang saya bersama dengan Irma Gustiana, ini psikolog anak dan juga remaja. Ini semoga bisa bermanfaat ya bagi Anda
terutama ini kita sebagai warganet semoga bisa lebih memfilter lagi tontonan yang kita tonton begitu dimanapun, dan bagi YouTuber atau pelaku pembuat konten kreatif ini bisa lebih membuat konten-konten yang positif ya, supaya bisa bermanfaat juga buat orang lain. Dan demikian pemirsa kabar siang di lokasi untuk episode kali ini. Selamat menyaksikan informasi-informasi lainnya dalam program Kabar Siang TV One.